Di dunia yang serba cepat ini, semua orang berlomba untuk didengar. Semua orang ingin menang dalam debat. Ingin dinotis, ingin viral, ingin diakui. Scroll sebentar di media sosial. Kamu akan lihat betapa banyak orang bicara, tapi sangat sedikit yang benar-benar mendengarkan. Orang berdebat, membentak, mengutuk. Semua demi dianggap benar. Mereka berlomba bereaksi. Semakin cepat, semakin keras, semakin emosional. Semakin dianggap kuat. Padahal reaksi yang cepat bukan tanda kekuatan. Seringkali itu tanda bahwa seseorang tidak punya waktu untuk berpikir, tidak punya ruang dalam dirinya untuk memahami, tidak punya jeda antara stimulus dan respons. Tenang di tengah keributan adalah seni yang mulai hilang. Tapi justru di sanalah letak kekuatan sejati. Bukan dalam suara yang paling keras, tapi dalam jiwa yang paling tenang. Dalam sejarah filsafat, khususnya dalam stoikisme, tenang bukan sesuatu yang pasif. Tenang adalah bentuk ketahanan batin. Tenang adalah pernyataan paling keras yang bisa kamu buat, tanpa harus meninggikan suara. Kita terlalu sering diajari untuk melawan, tapi jarang diajari untuk diam tanpa kalah. Terlalu sering kita ingin membalas, padahal diam bisa menjadi perlawanan paling anggun. Tidak semua hal layak untuk mendapatkan reaksi. Tidak semua komentar layak untuk ditanggapi. Tidak semua hinaan harus dilawan. Ada kekuatan besar dalam memilih diam. Bukan karena kamu takut, tapi karena kamu tahu kekuatanmu tidak ditentukan oleh suara, tapi oleh kesadaranmu. Bayangkan kamu berada di keramaian, semua orang berbicara. Tiba-tiba kamu menutup mata, menarik napas dalam, dan tidak berkata apa-apa. Itu bukan kelemahan, itu kekuasaan. Kekuatan untuk tetap tenang adalah kekuasaan untuk tidak dikendalikan oleh orang lain. Tenang itu bukan bakat, tapi hasil dari disiplin batin. Seringkali orang melihat seseorang yang tenang dan berkata, "Wah, dia memang begitu orangnya." Seolah-olah ketenangan itu bawaan lahir. Padahal tenang bukanlah bakat. Tenang adalah hasil dari perjuangan panjang di dalam diri yang tak terlihat oleh mata. Orang yang mampu menahan amarahnya hari ini, mungkin dulu adalah orang yang paling gampang marah. Orang yang sekarang diam dan bijak dalam menanggapi sesuatu, mungkin dulu adalah orang yang paling sering terpancing oleh emosi. Ketenangan tidak datang dari langit. Ia dibentuk, dipahat, dan ditempa. Seperti batu yang diasah oleh waktu dan tekanan. Bayangkan seseorang yang pernah berkali-kali kehilangan kendali. Berteriak, membanting, menyakiti orang yang ia sayang. Dan suatu hari ia sadar, reaksi itu tidak membuat hidupnya lebih baik. Malah membuatnya menyesal, malu, dan hancur di dalam. Lalu perlahan ia belajar. Menarik napas sebelum bicara. Menghitung dalam hati sebelum membalas. Menyadari bahwa ia tidak harus memenangkan setiap argumen. Bahwa ia tidak harus membuktikan apa-apa ke siapa-siapa. Itulah asal mula ketenangan. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf besar, tidak lahir sebagai orang stoik. Ia melatih dirinya setiap hari. Menulis jurnal setiap malam. Mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak mengontrol dunia. Tapi ia mengontrol pikirannya. Dan itu cukup. Ketenangan adalah hasil dari disiplin pikiran. Seperti tubuh yang dilatih agar kuat, pikiran juga harus dilatih agar tidak mudah goyah. Dan latihan itu tidak selalu menyenangkan. Seringkali kamu akan kalah dulu, marah dulu, gagal dulu, menyesal dulu. Tapi justru dari kegagalan itulah kamu belajar untuk tidak mengulangnya. Justru dari rasa malu karena pernah hilang kendali, kamu mulai menata dirimu dengan lebih bijak. Tenang adalah pilihan yang kamu buat setiap hari, saat kamu bisa meledak tapi memilih untuk tidak. Tenang adalah ketika kamu memiliki senjata, tapi memilih untuk tidak menggunakannya. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu tahu. Kamu tidak harus selalu berperang untuk membuktikan dirimu. Dan ketahuilah, justru mereka yang tenang itulah yang paling menakutkan. Karena mereka tidak mudah dikendalikan, tidak mudah dipancing, tidak bisa dibeli dengan validasi. Mereka hidup di dalam ruang kendali mereka sendiri, dan tidak semua orang bisa masuk ke sana. Saat kamu tenang, kamu melihat dunia lebih jelas. Pernahkah kamu mencoba berbicara jernih ketika sedang marah? Sulit, bukan? Itulah efek emosi yang tidak terkendali, yang membuat pikiranmu kabur. Logikamu melemah dan keputusanmu terburu-buru. Tenang bukan sekadar tidak marah. Tenang adalah kondisi tertinggi dari kejernihan batin. Ketika kamu memilih untuk tidak terburu-buru bereaksi, otakmu punya waktu untuk berpikir lebih jernih. Kamu mulai bisa melihat situasi dengan sudut pandang yang lebih luas. Apa yang sebelumnya terasa seperti serangan pribadi, ternyata hanya cermin dari luka orang lain. Apa yang kamu kira penghinaan, mungkin hanya suara dari orang yang sedang kesepian.
dan tidak tahu cara menyampaikan rasa sakitnya. Saat kamu tenang, kamu tidak hanya menyelamatkan dirimu dari penyesalan, tapi kamu juga membuka ruang empati dalam dirimu. Empati yang tidak lahir dari kelembutan semata, tapi dari kekuatan mental untuk tidak terbawa oleh perasaan sesaat. Dalam stoikisme, tenang adalah kekuatan yang aktif. Ini penting. Tenang bukan pasrah, tenang bukan tidak peduli. Tenang adalah kendali yang disengaja. Saat kamu memutuskan untuk tenang, detak jantungmu mulai melambat. Sistem sarafmu yang sebelumnya siaga mulai tenang. Hormon stres mulai menurun. Tubuhmu mulai merasa aman. Pikiranmu mulai rasional. Dari titik itu, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak. Kamu tidak terbawa emosi untuk memutuskan hal besar dalam hidup. Kamu tidak kehilangan orang yang kamu sayangi karena satu kata yang terlalu tajam. Kamu tidak merusak reputasimu karena satu ledakan emosi di ruang publik. Ingat, 1 detik tenang bisa menyelamatkan 10 tahun penyesalan. Ketenangan menciptakan ruang. Dan dalam ruang itu kamu bisa memilih. Bukan sekadar bereaksi tapi merespons. Dengan kesadaran, dengan integritas, dengan kemanusiaan. Mereka yang hidup dalam keheningan batin bukan orang yang tidak punya masalah. Justru mereka seringkali menyimpan luka paling dalam. Tapi mereka telah memilih untuk tidak mewariskan luka itu ke orang lain. Mereka telah memilih untuk menjadi pengakhir siklus, bukan pengulang. Dan itulah kekuatan tenang. Ia menular. This many neighbor. Ia meneduhkan ruang yang panas. Kamu pernah berada di dekat orang yang tenang? Kamu bisa merasakannya. Bahkan sebelum mereka bicara, karena ketenangan adalah aura. Dan aura itu muncul dari jiwa yang sudah melewati banyak badai, namun tidak lagi ingin menjadi badai itu sendiri. Dunia akan terus memprovokasi, tapi kamu tidak harus terbakar. Setiap hari kamu bangun, kamu disambut oleh notifikasi. Ada yang mengajak debat, ada yang menyindir, ada yang menyebar berita buruk, ada yang mengomentari hidupmu padahal mereka tak tahu rasanya jadi kamu. Dunia modern tidak memberi kita waktu untuk diam. Semuanya serba cepat, serba instan. Semuanya ingin langsung direspons, langsung dibalas, langsung diadili. Tapi di tengah dunia yang terbakar oleh amarah, apa jadinya jika kamu tidak ikut terbakar? Apa jadinya jika kamu memilih untuk tidak bereaksi secara otomatis, tapi memberi jarak, memberi jeda? Itulah kekuatan orang yang tenang. Mereka memilih untuk tidak diseret oleh arus. Media sosial adalah laboratorium emosi. Di sana segalanya diuji. Kamu bisa tersinggung dalam 2 detik. Kamu bisa iri hanya karena satu postingan. Kamu bisa marah karena komentar orang asing. Kamu bisa merasa gagal hanya karena hidup orang lain terlihat lebih berhasil. Dan inilah jebakannya. Dunia modern membuatmu percaya bahwa semua emosi harus segera dilampiaskan. Kalau kamu tidak membalas, kamu dianggap kalah. Kalau kamu tidak menanggapi, kamu dianggap tidak peduli. Kalau kamu diam, kamu dikira tidak punya prinsip. Padahal dalam stoikisme, kekuatan seseorang tidak diukur dari seberapa keras ia membalas, tapi dari seberapa kuat ia tidak perlu membalas untuk merasa aman dalam dirinya. Seorang filsuf stoik bernama Musonius Rufus pernah berkata, "Kita bukanlah hewan buas yang harus menyerang jika diganggu. Kita punya akal, dan akal itu memberimu pilihan. Pilihan untuk tidak membalas, pilihan untuk tidak merespon hal yang tidak membangun, pilihan untuk tidak membiarkan orang lain menentukan bagaimana kamu merasa. Tenang adalah pilihan sadar untuk tetap memegang kendali. Kamu bisa marah, tapi kamu memilih untuk tidak. Kamu bisa memaki, tapi kamu memilih untuk tidak. Kamu bisa menyerang balik, tapi kamu tidak melihat manfaatnya. Itulah ketenangan. Ia bukan penundaan emosi. Ia bukan represi, tapi transformasi. Kamu tetap merasakan emosi, marah, kecewa, terluka. Tapi kamu memilih apa yang kamu lakukan dengan itu. Dan itu butuh latihan. Setiap hari kamu dilatih oleh dunia. Dari komentar menyakitkan, dari orang yang tidak adil, dari berita buruk, dari tekanan hidup. Tapi justru dari situlah kamu belajar. Kamu bukan korban dari dunia luar. Kamu punya kendali penuh atas dunia dalam. Itulah kekuatan sejati yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Dan dalam dunia yang gemar memancing konflik, menjadi orang yang tenang adalah tindakan revolusioner. Ya, kamu tidak menambah api, kamu menjadi air. Menguasai diri adalah kemenangan yang tidak terlihat tapi paling nyata. Di dunia ini, kamu bisa menguasai banyak hal. Kamu bisa menguasai bahasa, menguasai teknologi, menguasai pasar, bahkan menguasai orang lain kalau kamu cukup licik atau kuat. Tapi dari semua itu, tidak ada yang lebih sulit dan lebih mulia daripada menguasai dirimu sendiri. Itulah kemenangan sejati yang tidak dilihat banyak orang, tidak diberi medali, tidak diviralkan, tidak dirayakan. Tapi justru karena itu,
Ia paling berharga. Bayangkan ini, seseorang menuduhmu tanpa dasar. Kamu tahu kamu bisa membalas, kamu tahu kamu bisa menyerangnya balik, menghancurkannya dengan kata-kata. Tapi kamu diam. Kamu memilih jalan panjang, jalan sabar, jalan sadar. Di mata dunia kamu mungkin dianggap lemah. Tapi di dalam dirimu kamu tahu, aku tidak perlu membuktikan siapa aku kepada mereka yang tidak tahu apa-apa tentangku. Itulah penguasaan diri. Epictetus pernah berkata, tidak ada yang bisa menyakitimu kecuali kamu mengizinkannya. Kamu tidak bisa mengendalikan orang lain, tapi kamu bisa mengendalikan apa yang kamu izinkan masuk ke dalam batinmu. Kamu punya gerbang di dalam dirimu, dan hanya kamu yang memegang kuncinya. Jangan biarkan orang yang sedang tidak waras masuk dan merusak kedamaian yang sudah kamu bangun dengan susah payah. Kedamaian itu mahal, ketenangan itu tidak gratis. Ia dibayar dengan pengalaman, luka, kesabaran, dan pilihan sadar setiap hari. Dan inilah pelajaran terakhir dari stoikisme yang paling mendalam. Tenang itu bukan tujuan akhir. Tenang adalah cara menjalani hidup yang tidak sempurna, dengan hati yang tetap utuh. Tenang bukan tentang tidak pernah merasa sedih, marah, atau frustrasi, tapi tentang tidak membiarkan emosi itu memegang kemudi hidupmu. Orang yang tenang tahu bahwa badai akan selalu datang, tapi mereka juga tahu mereka tidak harus menjadi badai itu sendiri. Jadi ketika dunia berkata, kamu harus melawan agar tidak diinjak, kamu bisa berkata, aku memilih tidak diinjak tapi juga tidak harus berteriak. Ketika dunia menekanmu untuk membalas dengan kemarahan, kamu bisa memilih membalas dengan diam yang elegan. Bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu sudah tidak perlu. Itulah kekuatan orang yang menguasai dirinya. Ia tidak butuh penonton, ia tidak butuh pembenaran. Ia cukup tahu siapa dirinya sebenarnya. Semoga setelah menonton video ini, kamu tahu, tenang bukanlah tanda kamu lemah. Tenang adalah tanda kamu kuat, tanpa harus menginjak siapapun. Karena orang paling kuat bukanlah yang bisa memukul paling keras, tapi yang bisa menahan diri ketika ia paling bisa memukul.